Pada video kali ini kita akan bahas part 2, lanjutan dari video barisan dan deret sebelumnya yang bakal ngebahas tentang barisan dan deret geometri. Oke, definisi dasar dari barisan dan deret secara umum serta pembahasan terkait materi barisan dan deret aritmatika sudah dibahas di video sebelumnya. Bagi yang mau nonton bisa cek link di deskripsi. Nah, sekarang kita akan ke pembahasan barisan dan deret geometri. Kita berangkat dari contoh dulu. Misal, terdapat suatu barisan 3, 6, 12, dan seterusnya. Ini adalah contoh barisan geometri. Apa cirinya? Kita bisa lihat bahwa dari suatu bilangan ke bilangan selanjutnya selalu dikali angka yang sama. Pengalinya ini kita sebut sebagai rasio. Dinotasikan sebagai R, dan sama seperti di barisan aritmatika, suku pertama kita notasikan sebagai A. Sampai sini, kita bisa simpulkan bahwa secara sederhana barisan geometri dapat kita pandang sebagai barisan yang dari suatu suku ke suku selanjutnya dikali dengan bilangan yang selalu sama, yang kita sebut sebagai rasio. Oke, sampai sini kita dapat nyatakan suku pertama atau U1, suku pertama atau U1 itu sebagai A. U2 dapat kita peroleh dengan mengalihkan U1 dengan R. U3 dapat diperoleh dengan mengalihkan U2 dengan R, dan begitu seterusnya. Sehingga dengan membaca polanya, terlihat bahwa pangkat dari R selalu lebih kecil 1 dari nomor sukunya. Kita dapat rumuskan secara umum bahwa suku ke N atau UN dapat dinyatakan sebagai AR pangkat N-1. Teman-teman harus paham konsep dasarnya ya, bukan cuma ngapalin rumus. Rumus ini tujuannya hanya sebagai alat bantu. Misal nih, dari contoh di atas tadi, kita pengen tahu nilai suku ke-6, nilai U6. Dari contoh, kita kan udah punya sampai suku ke-4. Maka kalau mau cari manual buat dapetin suku ke-6, kita tinggal kaliin aja dengan 2 kali. Dan kita bakal dapet hasil 96. Atau kalau kita mau pakai rumus, kita bisa dapat bahwa U6 itu dapat dinyatakan sebagai AR pangkat 5. Dari contoh, kita tahu bahwa A-nya sama dengan 3 dan R-nya 2. Maka menggunakan rumus kita 6 adalah 96. Cuma kan bakal beda ceritanya kalau misal yang dicari adalah U20 misalnya. Kalau mau ngitung manual tentu bakal panjang banget, mesti ngurutin sampai 20 suku, ngabisin waktu lah ya. Nah, disinilah berasa manfaatnya kalau kita tahu formulanya. U20 dapat dinyatakan sebagai A dikali R pangkat 19. Tinggal masukin A dan R-nya dapat diperoleh U20 itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat 19. Sampai sini paham ya? Nah, kita udah dapat rumus UN, rumus suku ke N. Sekarang kita bahas yang namanya SN. Rumus untuk mencari jumlah sampai suku ke N dapat kita definisikan sebagai A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Atau bisa juga dibalik. Atas bawah dikali minus jadi A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, inilah dia rumus SN. Rumus untuk jumlah suku ke N. Ini rumusnya bukan berarti ada 2 ya. Ini sama aja sebenarnya mau pakai yang mana. Cuman ditukar tujuannya cuman untuk menghindari minus. Kalau R-nya lebih gede dari 1, biasanya pakai yang ini. Kalau R-nya lebih kecil dari 1, kita pakai yang ini. Biar nggak minus aja, tapi kalau ketukar pun nggak masalah. Dan tetap ya, pahami konsepnya. SN itu maknanya jumlah sampai suku ke N. Coba kita lihat dari contoh yang di atas tadi. Kalau U4 itu maknanya adalah suku ke-4, maka kalau S4 itu artinya jumlah dari U1 sampai U4. Untuk contoh ini kita bisa dapat hasil S4 itu adalah 45. Kalau kita mau pakai rumus, kita bisa pakai yang ini. Akan diperoleh S4 sama dengan A dikali R pangkat 4 dikurang 1 dibagi R kurang 1. Tadi kan kita juga udah tahu barisan yang ada di contoh ini A-nya adalah 3 dan R-nya 2. Sehingga dapat kita peroleh S4 hasilnya adalah 45. Kalau suku yang mau dijumlahin sedikit, kelihatannya sih lebih enak kalau dihitung manual. Tapi kalau yang mau dicari S20 misalnya, kalau mau dihitung manual kan males banget. Mesti jumlahin 20 suku. Belum lagi kita harus nyari nilai masing-masing sukunya dulu. Maka tentu di sini rumus berperan penting. Nah, selanjutnya, sekarang, coba deh kita bayangkan kita mau menjumlahkan seluruh suku yang ada. Kita mau cari nilai dari U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Bisa nggak ya kita dapetin nilainya? Atau mungkin ada nilainya nggak ya? Kalau kita ambil nilai dari contoh ini, 3 tambah 6 tambah 12 dan seterusnya, itu kira-kira bisa kita dapat hasil akhirnya nggak ya? Logikanya harusnya hasilnya bakal gede banget, tanpa batas. Soalnya barisannya aja makin lama makin gede terus. Dijumlahin lagi,
ya makin gede dan tanpa batas lagi kan harusnya. Jadi kita bisa bilang untuk kasus ini, hasil akhirnya menuju tak hingga. Coba sekarang kita ambil satu contoh barisan lagi. Ada 4, 2, 1, setengah, dan seterusnya. Kita bisa lihat ini adalah barisan geometri. Dan kalau kita jumlahin semuanya, lihat di sini bahwa sukunya makin lama makin kecil. Sehingga ujungnya banget bisa kita bilang mendekati 0. Jadi kalau kita mau jumlahin, logika kasarnya ini bakal punya jumlah. Karena dalam tanda kutip nilainya itu terbatas. Paham gak nih maksudnya? Nah, sekarang kita udah punya dua contoh. Yang satu menuju tak hingga, satunya lagi bisa kita dapetin nilai realnya. Lalu, apa perbedaan dari dua contoh ini? Kita bisa lihat contoh satu, rasionya 2, yang bikin suku selanjutnya makin lama makin besar. Sedangkan contoh 2, rasionya setengah, yang akibatnya bikin suku selanjutnya makin lama makin kecil. Sehingga ujungnya nanti bisa kita bilang jadi mendekati 0. Yang artinya nanti kasus kedua ini bisa ada jumlahnya. Dari dua contoh ini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa agar penjumlahan tanpa batas ini bisa punya nilai mutlak dari rasio harus lebih kecil dari 1. Sehingga membuat suku selanjutnya itu makin lama makin kecil. Atau bisa juga ditulis harus di antara -1 dan 1. Nah, sekarang kita coba konstruksi formulanya untuk penjumlahan tanpa batas ini. Kita berangkat dari formula Sn yang ini, karena nilai mutlak R kecil dari 1. Nah, kita kan mau jumlahin bukan sampai suku ke N, tapi sampai nggak ada batasnya. Maka N-nya kita bawa menuju tak hingga. Nah, untuk R-nya, karena nilai mutlak R yang kecil dari 1, maka limit N menuju tak hingga dari R pangkat N menjadi 0. Kenapa tuh kira-kira? Buat dapat logikanya, kita bisa misalin aja suatu nilai dari R yang dimutlakin lebih kecil dari 1. Misal setengah. Setengah itu kalau dipangkatin sesuatu, makin gede pangkatnya, kan bakal makin kecil nilainya. Bayangin aja misalkan kita punya setengah pangkat 10. Setengah pangkat 10 itu kan nilainya 1/1024. Kira-kira di 0,00098 lah nilainya. Nah, ini baru pangkat 10. Jadi kita bisa bayangkan kalau pangkatnya dibikin gede banget menuju tak hingga, maka nilainya akan menuju 0. Oke? Maka nilainya akan menuju 0. Oke? Nah, sampai sini bisa kita peroleh nilai limit tak hingga dari Sn ini, atau yang nanti akan lebih enak kita sebut S tak hingga, dapat dirumuskan sebagai A/1 min R. Nah, tapi ingat, S tak hingga ini bisa ada nilainya hanya kalau nilai mutlak R-nya lebih kecil dari 1. Syarat ini disebut juga sebagai syarat konvergensi. Nah, inilah kira-kira yang diomongin kalau kita ngebahas barisan dan deret geometri. Ada UN, SN, sama S tak hingga. Paham lah ya sampai sini ya? Biar makin paham, makin ngerti, kita cobain latihan soal yuk. Ini ada soal dari SBMPTN 2018. Diberikan barisan geometri UN dengan U3 tambah U4 sama dengan 4 dikali U1 tambah U2. Dan U1 dikali U4 sama dengan 4 U2. Jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah, kalau mau nyobain silakan pause dulu videonya. Kalau udah, yuk kita bahas. Jadi di sini kita dikasih tahu bahwa U3 tambah U4, U1 tambah U2. Kita coba matematikakan dulu. U3 bisa kita nyatakan sebagai AR pangkat 2, U4 itu adalah AR pangkat 3, U1-nya A dan U2-nya AR. Nah, dari sini kita bisa faktorkan R kuadrat yang di sebelah kiri. Sehingga kita bisa lihat ada A tambah AR di kedua ruas. Kita bisa coret sehingga bersisa R kuadrat sama dengan 4. Nah, karena R kuadrat sama dengan 4, berarti R-nya ya plus minus 2. Dari soal juga dikasih tahu bahwa U1 kali U4 sama dengan 4U2. U1 itu adalah A, U4 adalah AR pangkat 3, U2 adalah AR. Kalau kita coba jabarkan biar jelas kelihatannya, kita akan dapat A dikali A dikali A, R kali R kali R sama dengan 4AR. A-nya bisa dieliminasi 1, R-nya bisa dieliminasi 1, tinggal AR kuadrat sama dengan 4. Nah, tadi di atas R kuadratnya kan 4. Maka kita bisa peroleh A-nya sama dengan 1. Kita cari di soal ini adalah jumlah 4 suku pertama. Kita dapat A-nya sama dengan 1, sedangkan R-nya bisa 2 nilai. Bisa 2, bisa min 2. Dua-duanya benar di sini ya. Kalau kita ambil kasus R-nya 2, maka suku pertamanya 1, suku keduanya jadi 2, kali 2 lagi jadi 4, kali 2 lagi jadi 8. Inilah 4 suku pertamanya yang kalau kita jumlahin jadinya 15. Sedangkan kalau R-nya min 2, suku pertamanya berarti 1, suku keduanya jadi min 2, kali min 2 lagi jadi 4, kali min 2 lagi jadi 8, yang kalau kita jumlahin kita akan dapat min 5. Nah, ini dua-duanya jawabannya benar.
Nanti tinggal cocokin dengan jawaban yang ada di opsi aja. Kebetulan di naskah aslinya, opsi yang ada itu 15. Nah, gitulah kira-kira pembahasan lengkap terkait barisan dan deret geometri. Nah, seperti video-video sebelumnya, kalau kita bahas materi, tentu satu contoh soal ini nggak cukup ya untuk bisa bikin kita jago buat ngerjain soal-soal barisan dan deret geometri. Ada banyak banget variasi soal lain yang menarik dan unik-unik yang mungkin nanti bakal dibahas di video-video selanjutnya. Makasih yang udah like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Silahkan share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa tinggalin komen. Dan kalau mau belajar matematika lebih lanjut, bisa hubungi kontak di kolom deskripsi.